Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Al-Quran Hadis. Materi bab 1 Surah Al-Asr dan Al-Quraish. Apa itu Surah Al-Asr? Arti dari Surah Al-Asr yaitu masa atau waktu. Turun di kota Makkah sehingga tergolong sebagai surat Makkiyah. Surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat dan diturunkan setelah surah Alam Nasrah. Surah ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Asr itu adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Nah, bagaimana bacaan surah Al-Asr? Sekarang akan Ibu contohkan bagaimana cara membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, kalian nanti dapat mempraktekannya di rumah seperti yang beliau bacakan tadi ya. Nah, artinya apa? Surat Al-Asr itu. Di sini arti ayat demi ayatnya akan beliau bahas. Ayat yang pertama, wal 'ashr, itu artinya demi masa. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Ini artinya adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Selanjutnya, yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, ini adalah melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, setelah ini kita akan mengenai kandungan isi surah Al-Asr. Apa saja kandungan isi surah Al-Asr? Nah, pada ayat ke-1, di situ yang artinya demi masa, itu berarti waktu itu penting. Allah mengingatkan bahwa waktu harus digunakan untuk perbuatan baik, karena waktu yang berlalu tidak akan terulang kembali. Nah, jadi pada ayat pertama ini, kalian diingatkan agar menggunakan waktu secara sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian ayat kedua, ini mengandung arti di situ Allah juga mengingatkan kebanyakan manusia itu mengalami kerugian karena tidak menggunakan waktunya secara baik. Kemudian pada ayat ketiga, di situ dijelaskan bahwa tidak semua orang itu merugi, namun hanya sedikit golongan yang tidak merugi, yaitu golongan orang-orang yang beriman, orang yang berbuat baik, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, di sini kalian, Ibu harap menjadi orang yang dalam golongan keempat ini, orang beriman, orang yang berbuat baik, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kali ini kita hanya akan membahas mengenai Al-Asr dan selanjutnya kita bahas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.